Artinya pendidikan sex education itu mestinya sudah masuk juga kepada SMA, SMP bahkan, karena banyak juga anak-anak SMP yang kejadiannya hamil begitu ya katanya. Nah, jadi mulai persiapan mental mereka, yaitu dari SMP, SMA harus dikasih pendidikan bahwa ini nggak benar, hati-hati kalau kamu hamil, bisa bikin bayinya cacat dan lain-lain. Pakai tang ini bisa kejepit wajahnya, bisa lecet, kan bisa telinganya ada yang telinganya ada yang luka atau apa. Vakum ini nanti kepalanya agak bencol gitu ya, karena disedot atau apa. Nah, padahal tujuan kita kan membentuk Indonesia, generasi Indonesia Emas, ya kita minimalis efek samping itu. Dr. Benyamin Kristianto adalah seorang dokter sekaligus pemimpin di bidang kesehatan dan politik yang memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan masyarakat, manajemen rumah sakit, dan kegiatan sosial. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran UNPAD pada tahun 1994 dan melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit, MARS. Perjalanan karirnya dimulai dari tingkat pelayanan dasar sebagai Kepala Puskesmas Sidomulyo dan Pule Trenggalek. Ia kemudian menjabat sebagai Direktur RS Budi Asi Trenggalek serta Direktur Medis di RS William Booth. Kini, ia dikenal sebagai pemilik RS Sheila Medica, menunjukkan komitmennya yang kuat dalam pelayanan kesehatan. Dr. Benyamin aktif dalam berbagai organisasi profesi dan sosial, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia dan Pelkesi. Ini Pak, hasil paru-paru Bapak ini ada plek paru-paru di sini, Pak. Ini yang putih, maksudnya paru-paru itu warnanya hitam, tapi ini ternyata putih. Putih ini yang disebut pneumonia atau plek paru-paru. Jadi tugas mengobati Bapak itu adalah membuat yang putih ini berubah menjadi hitam kembali. Lekas sembuh Bapak. Ya, lekas sembuh Bapak ya. Di dunia politik, ia merupakan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim. Kini, ia mengabdi sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan latar belakang dokter, legislator, dan aktivis sosial, Dr. Benyamin adalah figur multidimensional yang mengabdikan hidupnya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Bersama saya Cindy Dinda Andani, News Anchor Tribun Jatim Network. Dan Tribuners, dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas isu strategis yang menjadi pondasi masa depan kita semua, yakni kesehatan reproduksi menuju Indonesia Emas 2045, yang mana Indonesia genap berusia 100 tahun. Kita punya harapan besar nih, menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan punya sumber daya manusia yang unggul. Namun ada satu pertanyaan yang timbul, seberapa siap kita? Dan untuk kunci pentingnya adalah kesehatan reproduksi baik bagi pria maupun wanita, mulai dari edukasi, kemudian kesetaraan hingga infrastruktur layanan kesehatan. Dan kita akan bahas lebih lanjut untuk itu di podcast kali ini, di episode kali ini sudah ada bersama saya narasumber yang luar biasa yang berkompeten juga. Selamat datang Dr. Benyamin Kristianto, selaku anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dan juga Dr. Santoso Raharjo SPOG, dokter spesialis obgyn dan kandungan di Rumah Sakit Sheila Medica. Selamat datang. Selamat sore semuanya pemirsa. Baik sehat ya Dok ya? Insya Allah. Insya Allah harus sehat ini. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai hal yang sangat penting ini untuk kedepannya. Oke, kita bisa mulai dari pertanyaan visi besarnya nih Dok. Boleh dari Dr. Benyamin ataupun Dr. Santoso ya, berbicara tentang Indonesia Emas 2020, maksud kami 2045. Banyak pihak yang menyoroti pentingnya kualitas SDM.
Nah, dari sisi kesehatan reproduksi ini menurut dokter, poin-poin strategis apa saja yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk menyambut masa itu, Dok? Ya, jadi terima kasih teman-teman Tribun News. Jadi sebenarnya Presiden kita, Pak Prabowo, sudah membuat program yang fokusnya adalah membentuk generasi muda dalam rangka yang tadi menyambut Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ditargetlah tiap daerah, termasuk Jawa Timur, termasuk kami dari Dewan Jawa Timur dengan Bu Gubernur, ditargetkan untuk tentu saja indikator kalau buat reproduksi adalah angka kematian ibu dan anak. Nah, jadi kita punya target dulu 2021 kalau nggak salah itu 234 sekian itu kematian angka dan ibu anak AKI itu per 100.000 kehidupan lahir hidup begitu ya. Bisa turun di 2022 menjadi 93. Sedangkan target nasional itu 183. Jadi artinya Jawa Timur sudah bisa mencapai target daripada nasional, bahkan di bawah nasional. Nah, itulah kehebatan kerjasama daripada Gubernur, Bu Kofifa dengan kami, anggota Dewan, DPRD, terutama Komisi E, yang membidangi bidang kesehatan. Nah, kembali ke tema ini, kenapa kok angka kematian ibu dan anak ataupun reproduksi ini penting? Karena generasi muda, termasuk yang dibuat program Bapak macam-macam semua, termasuk makan bergizi, termasuk MCU dan segala macam, sebenarnya membentuk SDM kita yang hebat. Supaya SDM kita ini bisa bersaing dalam globalisasi, gitu ya, dalam menghadapi globalisasi. Nah, ternyata reproduksi ini atau mulainya embrio kehidupan, begitu ya, sejak dalam ibu hamil, ini sangat berperan penting. Jadi kalau perkembangan otak itu signifikannya pada saat mereka di dalam kandungan. Sampai maksimal kurang lebih 3 bulan lah, begitu perkembangan otak. Seharusnya sono-sono kembali ke kita yang sudah lansia-lansia gini, mulai menurun malah pikun. Jadi perkembangan otak itu mulai ada sejak di dalam kandungan plus sampai batita atau balita. Nah, oleh karena itu penting sekali mengenal apa aja yang penting dalam rangka membentuk suatu generasi muda yang hebat. Tema kali ini kita angkatkan bersama Mbak, yaitu bagaimana reproduksi. Reproduksi ini yang memegang peranan untuk membentuk generasi yang hebat. Nah, ini konsep dari Dewannya seperti itu, Mbak. Dewannya. Nanti kalau teknisnya sama beliau saja, Dr. Santoso. Bagaimana teknisnya, bagaimana mempersiapkan dari hamil, lalu apa tanda-tanda dan segala macam, kita bisa discuss ke arah membentuk generasi muda. Gitu. Kalau payung besarnya seperti itu, Mbak, payung besarnya. Baik. Dokter Santoso mungkin bisa dijelaskan? Jadi asal-usul sebelum jadi suatu embrio, jadi prekonsepsi. Jadi sebelum jadi embrio itu sang orang tua harus full dengan gizi yang seimbang ya, bukan gizi sudah yang terpenuhi dulu ya, gitu ya, Dok ya. Jadi sehingga cabang bayi dari calon embrio yang akan ditanam di dalam rahim ibu itu akan menjadi embrio yang berkualitas. Terus kemudian selama ANC kalau kita ngomong antenatal care itu mulai dari trimester pertama, kedua, ketiga. Kalau di BPJS itu ada 4 kunjungan wajib. Nah, kalau lebih dari itu ya berarti istilahnya dari kemampuan masing-masing pasien ya. Jadi 4 kunjungan wajib itu tujuannya untuk yang pertama menentukan bahwa kehamilan itu benar-benar hamil awal yang trimester pertama itu kita deteksi adanya kelainan kongenital atau enggak, itu sudah ketemu ya. Terus kemudian 2 itu untuk perkembangannya, 3 untuk mempersiapkan. Dan program nasional juga sudah mendukung dalam artian begini, setiap puskesmas pun juga akan mendukung ke sana, jadi bekerja seperti itu dan bekerja sama dengan rumah sakit terdekat. Jadi dalam artian rujukannya dan sebagainya, sehingga
insya Allah jadi tercover semua dukungan untuk terciptanya suatu janin yang berkualitas, termasuk cara menterminasi, mengakhiri persalinan, misalnya. Kalau jadi zaman sekarang itu makanya kenapa kok dikit-dikit sesar, ya kan? Pertanyaan kita kan? Lebih sering sepertinya di zaman sekarang. Karena bukan saya mendukung harus sesar, karena kalau dulu itu ada forceps, ada vakum, ya kan? Bayi-bayi itu di forceps, di vakum itu ada cederanya. Oke, lebih rentan gitu. Lebih rentan cedera. Terus kemudian dan kualitas, kita harus melahirkan janin-janin yang berkualitas premium. Jadi nggak ada trauma kepala. Jadi istilahnya yang berkepanjangan. Jadi kalau makanya ada namanya di dunia kita kalau persalinan ada partograf, itu ada waktunya. Jadi ada waktu sekian jam harus lahir dan sebagainya. Itu untuk supaya kualitas bayi yang dilahirkan itu adalah kualitas yang paling bagus. Selain nutrisi yang disiapkan ya. Kalau nutrisi disiapkan ya mulai dari obat-obatan, susu dan sebagainya, makanan bergizi itu sudah cukup. Ya. Jadi itu yang peran kita yang strateginya untuk menciptakan yang terbaik untuk generasi ke depan. Generasi emas ini ya, menyambut ini. Nah, kemudian kalau dalam prakteknya dok, kalau misalkan yang dilihat selama ini tuh tantangannya apa saja nih yang paling menghambat kemajuan kesehatan reproduksi, khususnya di Jawa Timur ini? Apakah ada faktor dari ekonomi atau pendidikan, budaya? Jadi memang salah satu yang berat itu adalah budaya. Ya, budaya. Kenapa budaya? Kita tahu kalau zaman dulu, zaman saya masih praktek di puskesmas, maka yang populer itu mbah-mbah dukun. Mbah dukun yang menolong persalinan. Yang di pegunungan-pegunungan gitu ya. Jadi yang berperan itu mbah-mbah dukun. Sekarang sudah ada pergeseran. Pergeseran mereka memeriksanya pada bidan-bidan. Nah, tapi di daerah-daerah yang pegunungan itu masih budaya tersebut masih ada. Nah, jadi perlu kami sering diskusi dengan Dinas Kesehatan, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pentingnya seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Santoso. Di kota-kota besar, emang minimal sekarang sudah di bidan sekarang kalau kota besar. Nah, sebenarnya dari kota besar ini sebenarnya udah harus bergeser lagi. Bergeser lagi bukan hanya sebatas sampai pada bidan, tetapi masuk pada pemeriksaan dokter spesialis. Nah, jadi kayak di rumah sakit kami ini, Mbak Devi, itu kita di Rumah Sakit Sela Medica ini kita punya USG 4 dimensi. Loh, kenapa nggak 2 dimensi, 3 dimensi? Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Santoso bahwa kita sebenarnya dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, kita sudah memfilterisasi atau memilah-pilah. Adakah gangguan-gangguan dini yang sudah terdeteksi di awal? Begitu ya. Nah, kalau hanya sebatas pegang-pegang perut, lalu mendengarkan dengan ini ataupun detak jantung saja, itu kan hanya untuk memastikan bahwa ada bayi atau tidak, detak jantungnya ada atau tidak. Sebatas itu. Tapi kan belum tahu apakah maaf misalnya adakah kecacatan. Berarti fisiknya juga betul. Bisa terlihat ya? Nah, makanya kita udah bergeser dengan teknologi 4D gitu USG, yaitu salah satunya melihat adakah lebih mendetail begitu ya, bahwa ada cacatnya nggak di tubuhnya, oh kurang organ ini, oh ada hidrosepalus kepalanya besar atau apa, oh cairan amnionnya atau yang disebut air ketubannya sedikit dan segala macam. Nah itu sudah bisa terdeteksi dari awal, Nah jadi apa yang menjadi hambatan menurut saya, satu mesti adanya sosialisasi oleh Dinas Kesehatan terhadap masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa adalah pergeseran dari dukun bergeser ke bidan, sekarang dari bidan bergeser kepada dokter-dokter spesialis. Karena pemeriksaan yang tadi trimester
1, 2, 3, 4 sebenarnya di cover kok oleh BPJS. Jadi no problem kalau soal uang gitu ya. Jadi memang harus ada dulu ya, terjangkau dulu. Betul. Dan mereka paham gitu menurut saya. Iya. Nah, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Dr. Santoso pada finishingnya gitu ya, finishingnya itu soal melahirkannya begitu. Di sini juga kalau sampai seksio begitu ya, seksio ditanggung BPJS. Jadi kayak di rumah sakit kami, rumah sakit Sela Medica ini kalau mau seksio nggak ada tambahan biaya apapun karena ditanggung oleh BPJS. Cuman di sini sekarang kan gini, Mbak Sin, orang-orang pada gaya-gayaan mau pakai cara-cara bius artis. Seperti apa itu? Itu yang namanya ERAX. ERAX itu jadi dia anestesi dengan obat tertentu, sehingga 30 menit setelah operasi dia udah bisa ke kamar mandi sendiri, bisa merawat dirinya sendiri. Itu yang ramai kalau di search Google ERAX, jadi bius seperti. Tapi memang banyak dipakai itu? Banyak dipakai. Untuk memberikan kembali kenyamanan pada ibunya kan. Setelah diseksio, dia tidak terlalu kesakitan, nyaman gitu. Di kami pun bisa menggunakan itu. Jadi BPJS-nya tetap kita pakai kan gratis. Begitu Pak Tuja. Jadi sebenarnya tinggal tergantung rumah sakitnya itu mau menata bagaimana gitu. Jadi BPJS bisa mengcover untuk seksionya, melayani dengan baik terhadap pelayanan tadi. Dan kita tentu berharap sejak dini, seperti tadi, bahwa perkembangan bayi terdeteksi, lalu finishingnya. Jadi tadi sekilas, Mbak Cindy tadi sampaikan oleh Dr. Santoso yang namanya forceps atau vakum. Mungkin Mbak Cindy, forceps itu apa gitu. Kan, forceps itu yang pakai tang. Tang? Ya, jadi pas kepalanya itu mau keluar nyangkut atau ada kesulitan begitu, maka pakai semacam tang kalau bahasa kasarannya, ditarik. Buat nariknya. Iya, kalau vakum itu pakai kup, kayak kita masuk angin di kup, disedot, itu vakum. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh beliaunya Dr. Santoso bahwa kan pakai tang ini bisa kejepit wajahnya, bisa lecet, kan bisa telinganya ada yang telinganya ada yang luka atau apa. Vakum ini nanti kepalanya agak bencol gitu ya, karena disedot atau apa. Nah, padahal tujuan kita kan membentuk Indonesia, generasi Indonesia Emas, ya kita minimalis efek samping itu. Nah, makanya banyak pergeseran ke arah seksio. Pilihannya cuma 2 sekarang rata-rata. Normal itu maksudnya orang itu kuat, nafasnya kuat, jalan pinggulnya itu cukup untuk mengeluarkan kepala, normal berarti. Nggak perlu kita seksio. Nah, tapi kalau ternyata ada kendala, waktu patogram yang tadi disampaikan oleh Dr. Santoso, grafiknya ini ada hambatan, delay, gitu, daripada bayinya keracunan, ketuban, dan segala macam, ya finishingnya dengan seksio, begitu. Minimalisir resiko apapun gitu untuk bayi dan juga ibunya. Masih tentang itu lagi Dok, kalau misalkan fokusnya di Jawa Timur ini ya, sebenarnya apa yang paling mendesak untuk segera dilakukan pemerintah daerah nih supaya isu reproduksi benar-benar mendapatkan perhatian yang layak nih menuju Indonesia Emas 2045? Ya tadi sebenarnya kalau dari program pemerintah kan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa AKI-nya kita ini udah bagus. Angka kematian, AKI itu angka kematian ibu dan anak ya gitu. AKI kita udah bagus, udah turun sampai 93 dari target 183. Cuman kita nggak boleh berbangga hati karena kalau penanganan itu jadi bermasalah, itu jadi masalah, begitu ya ceritanya. Jadi sosialisasi kepada masyarakat, lalu tim daerah jadi baik puskesmas maupun bidan-bidan praktek, mereka juga harus tahu seperti yang disampaikan Dr. Santoso, kalau ini diperiksa, ini kira-kira ada sesuatu. Jangan ragu-ragu, konsulkan kepada dokter obstinnya. Jangan hanya pada saat mau melahirkannya saja. Lah, nanti kan ada yang kelewatan. Dari deteksi trimester pertama, trimester kedua, contohnya trimester ketiga. Nah, jadi harus ada sosialisasi untuk komprehensif, ada kerjasama antara bidan dengan dokter-dokter. Lalu soal finishing tadi yang harus berjalan dengan baik. Jadi yang perlu sosialisasi itu aja, begitu ya. Nah, terus juga jangan, ya ini kalau saya sentuh sedikit, sedikit saja saya sentuh karena tema ini lagi menggaung rame di dunia. Jadi jangan
dunia Indonesia maksud saya. Jangan juga terlalu menggeser tema baru yang saya dapat, dokter umum mau diizinkan untuk operasi. Oh iya. Dokter umum diizinkan untuk sex show. Nah, tema ini juga menurut saya agak rawan. Kenapa? Kayak Dokter Santoso ini harus sekolah 4 tahun. Berarti kalau seseorang dokter umum kayak saya dikursusin 1 minggu, 2 minggu lalu mau bedel, ya bedelnya sih gampang. Bedelnya sih gampang. Bedelnya gampang. Tapi begitu ada perlengketan, ada kesulitan, ada apa, kan itu yang jadi masalah. Begitu. Apa yang harus ditangani oleh dokter umum ini setelah dia buka, ternyata harapannya buka, keluar baiknya cuma tinggal jahit aja, pikirannya begitu, ternyata ada something wrong. Nah, menurut saya itu kebijakan mesti diperhatikan, dan tujuannya apa? Untuk jangan sampai angka kematian ibu dan anak naik lagi. Yang sudah capek-capek kita turunkan. Oke, berarti memang harus lebih ke menjaga dulu yang sudah baik ini, lebih mensosialisasikan lagi ya dok ya. Oke, selanjutnya tentang peran gender dan juga edukasi ini, mungkin dari dokter Santoso ya. Untuk kesehatan reproduksi ini seringkali dibebankannya kepada perempuan dok. Nah, menurut dokter Santoso dan juga dokter Ben ya, panggilnya dokter Ben, itu sebenarnya bagaimana harusnya peran laki-laki dan perempuan dijalankan secara berimbang dalam menjaga kesehatan reproduksi ini? Ya, memang saya setuju. Jadi prinsipnya kehamilan dan proses persalinan itu adalah kerjasama. Jadi sang ayah dan sang ibu itu bekerja sama saling membantu. Sang ayah wajib siaga, sang ibu wajib minta tolong. Bukan terus ada sih kisah-kisah melahirkan sendiri diam-diam, itu ada ya. Tapi tujuannya supaya ibunya selamat, bayinya selamat, dan bapaknya siaga. Nah, sekarang itu selain bapaknya juga keluarganya. Lingkungannya semuanya perlu kesiagaan. Makanya beberapa kalau kita lihat di desa-desa kelurahan itu ada ambulan siaga. Nah, ambulan siaga itu bersama dengan warga di situ dan si bapaknya, istilahnya mendukung ibunya untuk menuju persalinan yang terbaik. Nah, untuk keputusan persalinan itu juga perlu pemikiran 2 orang, ayah dan ibu. Bukan maunya ibunya begini gitu, nggak bisa. Jadi dan sebagainya semua karena namanya tim. Jadi rumah tangga ayah ibu dan anak itu tim, dalam satu tim. Jadi satu tim itu harus saling bekerja sama untuk membuat keputusan yang terbaik. Jadi memang harus berimbang ya dok ya? Iya, harus seimbang. Oke, mungkin dari dokter Ben? Setuju. Jadi reproduksi itu bukan hanya dibebankan atau tanggung jawab si wanita saja, tetapi kolaborasi antara ayah atau suami dengan ibu dan istri. Jadi itu harus koordinasi dengan baik. Nah, karena pada saat proses kehamilan itu kita tahu kan kalau bahasanya di kita sehari-hari ada yang ngidam misalnya itu. Nah, ngidam itu kan sebenarnya kan bagian dari psikologis. Jadi pada saat orang hamil psikologisnya berirama begitu. Ada yang cool, ada yang bisa meletup-meletup. Nah, pada saat meletup-meletup itulah perlunya pendamping dari suami sehingga menjaga kesehatan ibunya atau istrinya ini bisa berjalan stabil selama kehamilan 9-10 bulan ini dengan baik. Jadi kerjasama itu harus berjalan dengan baik, begitu ya. Dok, tapi ini pertanyaan pribadi ya dok. Kalau misalkan kayak ngidam gitu, itu memang seharusnya dituruti atau enggak sih? Atau ada itu kayak tadi psikologis aja? Ya itu kan sebenarnya psikologis. Nah kita kan bisa filter mbak. Mintanya opo gitu. Iya. Kalau mintanya itu hanya mau makan sate ya beliin lah. Gitu. Iya. Kalau mintanya minta pesawat terbang kan pusing juga gitu ya. Jadi soalnya sempat ada yang ramai itu dok, itu tuh sampai katanya nggak mau mencium aroma suami gitu tuh ada juga. Oh, ada. Yang ngidam kayak gitu. Ada pak, gitu. Kenapa Bu kamu mual? Saya mual kalau lihat suami saya. Iya, ada gitu. Muntah, tambah berat kalau lihat suami saya, tambah mau muntah. Ya, ada. Tapi tetap harus siaga, maka dituruti saja itu ya. Tidak mendekati istri dulu gitu. Oke,
sekarang tentang peran dari DPRD, Dr. Ben. Yang sebagai anggota Komisi E yang membidangi tentang kesejahteraan rakyat, bagaimana dari DPRD Jatim ikut mengambil peran nih dalam membangun ekosistem yang sehat dan sadar akan pentingnya reproduksi yang bertanggung jawab? Ya, jadi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa harus ada sosialisasi yang penting. Nah, hari ini kan Mbak, hari ini aja contoh, kita lakukan podcast. Podcast itu kan merupakan bagian sosialisasi terhadap masyarakat. Penting lu adanya menjaga dari trimester pertama 2 3. Penting sekali-sekali diperiksa ke dokter opsinya supaya lebih mendetail. Penting suami-suami kamu juga harus membackup istrinya gitu kan katanya. Nah, setiap kegiatan ini semacam podcast ataupun saya suka melakukan workshop bersama. Saya sering ngumpulkan bidan-bidan di sini, sosialisasi kalian bidan-bidan harus care terhadap ibu-ibu begitu. Ini kan semuanya ada anggarannya. Begitu kan? Nah, berarti pemerintah Jawa Timur, baik itu gubernur maupun daripada Dinas Kesehatan dan legislatifnya DPRD, kita mempunyai anggaran memang untuk membentuk sosialisasi tersebut. Nah, cuman apakah selesai disosialisasi? Tidak. Itulah pentingnya Dinas Kesehatan harus memantau angka kematian ibu dan anak. Kalau terjadi kasus kematian, biasanya setiap rumah sakit itu akan dihubungi, ditanya, kenapa penyebabnya. Kalau itu memang penyebabnya itu realitas atau memang, kan dokter ini juga ada yang meninggal, Mbak Cindy. Artinya dokter juga bukan Tuhan. Iya, betul. Nah, artinya kalau dokter bisa mencegah kematian semua, dia mencegah buat diri dia duluan, gitu kan. Tapi artinya tidak bisa, maka kita harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk keselamatan ibunya. Tapi hal-hal yang tidak diharapkan atau kejadian yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan bisa terjadi. Nah, kalau kejadian yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan terjadi, bukan berarti kesalahan dokternya, bukan. Tidak bisa semuanya dianggap malpraktek. Kadang-kadang masyarakat juga salah persepsi. Nah, ini sekalian kita sampaikan. Jadi, kalau sudah dilakukan sesuai SOP, terjadi hal yang tidak diinginkan, itu namanya bukan malpraktek lagi. Tapi itu namanya KTD, kejadian yang tidak diharapkan atau yang tidak diinginkan. Begitu ya ceritanya. Nah, itu yang nanti akan di follow up bersama, dievaluasi. Nah, sebenarnya sekarang ini teknologi udah bagus. Begitu. Yang tadi saya bilang di Rumah Sakit Salam Medika ini USG bisa, dokternya banyak. Jadi sebenarnya teknologi udah oke. Tinggal masyarakat mau memanfaatkan itu enggak. Soal bayar, BPJS kan bisa berbantu. Begitu ya ceritanya. Jadi anggarannya cukup, Mbak. Kalau buat dari Dewan, APBD-nya maupun ke Dinas Kesehatan, kita cukup kok. Baik, dan lebih ke will-nya masyarakat aja mungkinnya yang untuk memanfaatkan dari BPJS gratis itu demi kesehatan anak dan ibu juga. Oke, selanjutnya dokter, ini tentang yang sedang dihadapi di Indonesia nih saat ini, yaitu realitas sosial ekonominya. Banyak masyarakat yang hari ini tuh menghadapi tekanan ekonomi, putus kerja banyak, PHK banyak, ketimpangan akses layanan kesehatan juga banyak terjadi. Dalam kondisi seperti ini, menurut dua dokter ahli ini, itu tetap optimis nggak sih target Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai? Kalau semuanya berkolaborasi bersama-sama, kita optimis. Karena kan tadi saya bilang, kita bisa ditanggung oleh BPJS. Artinya biaya seksio yang puluhan juta, misalnya pakai erak segala macam, kan dari BPJS gratis, Pak. Ya, begitu. Nah, jadi itu bisa di-backup. Cuman yang perlu saya tekankan ini sebenarnya buat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas atau Posyandu. Posyandu itu sebenarnya ujung pertama, paling ujung. Untuk ibu hamil diperiksa gitu ya, bersama bidannya. Nah, terjadi pergeseran dari puskesmas yang ke arah kuratif, pengobatan. Itu yang salah. Kami sering debat, kebetulan Prof. Erwin ini setuju dengan konsep ini, bahwa terjadi kesalahan pergeseran puskesmas ke arah kuratif. Padahal mestinya puskesmas ini bergesernya harus tetap pada promotif dan preventif. Artinya dia melakukan promotif ini kan kayak kita lakukan nih, sosialisasi.
Preventif itu begitu dia ketemukan ada ibu hamil yang berat badannya kok nggak nambah-nambah, harus dia konsulkan. Gitu ya ceritanya. Jadi mencegah maupun mempromosikan harusnya begini. Itu yang harusnya ditekankan di puskesmas. Dengan dia ditekankan puskesmas, orang berobat ke puskesmas kan nggak bayar. Jadi walaupun dampak ekonomi itu ada betul, tetapi dengan adanya dibantu oleh BPJS, puskesmas asal menjalankan promotif preventifnya bisa. Tapi kalau bila promotif preventif nggak jalan, totonya terlambat itu maksudnya ya sebenarnya gangguan perkembangan bayinya di dalam kandungan, bisa dikasih vitamin di awal, bisa dikasih susu tambahan, terlambat sehingga bayinya itu cacat atau perkembangannya tidak bagus atau ada gangguan lain-lainnya, itu kan jadi masalah baru, complicated begitu. Masalah baru, jadi anggarannya juga bisa repot. Anaknya lahir dengan kecacatan, difabel segala macam, kan biaya dia jadi tinggi. Jadi keterlantaran. Tapi kalau pada saat proses seperti disampaikan Dr. Santoso, proses dari embrio dari awalnya itu bagus, diharapkan persalinannya bagus antara pilihannya normal atau seksio, kan minimalis pengeluaran dia nanti. Kalau biayanya sehat kan nggak ada biaya ekstra tambahan begitu maksudnya gitu. Nah, itu seperti itu. Mungkin dokter ada tambahan, Dok? Jadi prinsipnya itu ya, dalam kesehatan reproduksi itu adalah persiapan mulai dari awal ya. Kemudian deteksi dini ya. Kemudian kerjasama tim dalam bidan, dalam posyandu dan sebagainya. Sehingga sesuatu itu tidak menjadi hal yang sudah kasep istilahnya. Kasep itu adalah sudah kejadian. Jadi deteksi itu sebenarnya sudah disosialisasikan kepada para bidan dan puskesmas. Dan kita POGI juga mensosialisasi gitu. Deteksi dini misalnya penyebab kematian terbesar 3 kan, preeklamsi, hipertensi dalam kehamilan, terus kemudian perdarahan, ya, terus infeksi. Nah, 3 ini selalu digaung-gaungkan ke bidan, ke puskesmas. Tujuannya dengan 3 besar ini yang menyumbang angka kematian ibu dalam kehamilan dan persalinannya itu bisa tertangani gitu ya. Makanya mereka semuanya, kami tim POGI pun dan Pak Puskesmas dan bidan itu sudah, insya Allah sudah siap untuk itu. Jadi ke depan lebih baik. Oke, dan ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, tadi banyak sekali informasi penting yang kita terima juga, dokter. Ini pertanyaan terakhir tapi juga yang paling penting juga nih. Ini pesan dari Dr. Santoso maupun Dr. Ben untuk generasi muda agar lebih peduli dan sadar terhadap isu kesehatan reproduksi. Ini bukan sebagai konteks pribadi aja tapi juga untuk bangsa Indonesia. Silakan. Iya, jadi tadi sudah disampaikan Dr. Santoso, itu mulai dari awalnya. Awal itu mulai dari persiapan. Nah, kadang-kadang di beberapa daerah, ini usia wanitanya belum cukup umur. Ya, itu sudah tatonya perutnya melentung, hamil, dan bikin kaget seluruh keluarganya. Nah, itu artinya persiapannya udah gagal. Artinya pendidikan sex education itu mestinya sudah masuk juga kepada SMA, SMP bahkan, karena banyak juga anak-anak SMP yang kejadiannya hamil begitu ya katanya. Nah, jadi mulai persiapan mental mereka, yaitu dari SMP, SMA harus dikasih pendidikan bahwa ini nggak benar, hati-hati kalau kamu hamil, bisa bikin bayinya cacat dan lain-lain. Itu dari soal pendidikannya. Nah, masuk kedua prosesnya. Tadi udah disampaikan. Jadi sementara dia hamil, dia harus meriksa ada 3 trimester, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Trimester itu maksudnya itu. Sehingga pemeriksaan pertama minimal 1 kali, minimal. Kalau mau berapa kali, tambah lebih bagus, begitu ya. Nah, itu harus dilewatkan jenjang pemeriksaan trimester pertama, 2, dan ketiga itu. Tujuannya itu ya untuk mendeteksi dini tadi, begitu. Selesai itu pada
trimester terakhir tadi yang prosesnya. Prosesnya itu harus disiapkan matang-matang. Kadang-kadang terjadi, ya kalau salah dari proses awal, di kami tiba-tiba ada yang datang dengan hanya maaf, kawin siri dan segala macam. Ini kan juga bingung. Kita aja pihak rumah sakit juga bingung. Nanti ini mau atas nama bapaknya sopo. Kawin siri itu kan tidak jelas begitu. Jadi persiapan proses melahirkannya mulai dari legalnya, persiapan mentalnya maupun persiapan yang tadi pilihannya sekarang sih banyak kan normal, ya tetap persalinan normal ini harus berjalan. Kalau bisa normal ya tentu kan dampak lain-lainnya lebih bagus. Nah, tapi kalau tidak bisa normal, demi mencegah komplikasi atau gangguan bayi ini dalam rangka generasi emas tadi, tentu pilihan keduanya jadi larinya ke seksio. Setelah seksio, tentu akan diawasin proses kelahirannya. Biasanya pas bayi lahir di sini misalnya kita langsung konsultasiin sama dokter anak sekali 2 kali. Itu dalam rangka apa? Mendeteksi itu. Udah lahir, ada nggak gangguannya? Takutnya pada saat lahir ada misalnya ada luka ini atau apa gitu ya. Ada kita tahu penyakit, maaf, hubungan seksual yang salah, misalnya penyakit seksual, GO misalnya, bikin mata bayinya itu belekan atau luka bisa sampai buta atau apa. Jadi itu biasanya kita geser juga kepada dokter anak untuk memeriksa. Dalam rangka apa? Yang tadi kita sampaikan itu tadi, dalam rangka membentuk generasi muda yang emas nanti. Baik, baik. Jadi memang proses itu panjang sekali, Dok, untuk mempersiapkan itu, dan memang perlu banyak kolaborasi dan juga dari pihak keluarga juga tadi ya, saling mendukung satu sama lain. Dari Dokter Santoso mungkin pesannya? Kalau pesan saya itu adalah yang pertama edukasi. Edukasi ditanamkan sejak di pendidikan, SMP, SMA. Jadi tadi mencegah terjadinya kehamilan di usia SMP, SMA. Karena memang usia rentan, resiko tinggi itu adalah usia SMA ke bawah. Itu karena reproduksinya belum terlalu matang. Kalau matang sih sudah begitu haid itu memang sudah mulai ya mekar matang. Tapi itu belum sempurna. Jadi organ-organnya itu belum maaf Dok, siap. karena kan ada beberapa yang sudah haid itu tapi di usia belasan itu, tapi itu belum ya Dok ya, belum sempurna gitu ya? Itu sudah matang, cuman belum sempurna kemampuan ininya, rahimnya. Oh iya betul ya. Terus kualitas hidupnya dia sendiri, istilahnya anak kecil. Moodnya kan ya kayak gitu. Umur 14 tahun tahu sendiri kalau punya anak umur 14 tahun masih kayak anak-anak, masih perlu dibuai sama orang tuanya, dimanja. Gitu-gitu dia belum siap untuk jadi ibu. Nah, edukasi itu mulai SMP, SMA. Pentingnya edukasi tentang reproduksi, jadi yang sehat. Terus kemudian edukasi untuk pas menikah. Menikah itu gimana untuk menyiapkan pernikahan. Jadi pernikahan itu harus mengenal. Jadi sehingga begitu jadi suami istri yang beneran, yang akhirnya punya keluarga, anak, itu dia siap. Ya, ayah siaga, terus mentalnya juga supaya nggak egois. Jadi namanya orang hamil itu mudi. Ya, hamil itu 10 kali dari gejala PMS. Pernah dengar? Enggak. Menstrual syndrome. Oke. Kan uring-uringan. Iya. Kalau mau PMS itu sudah parah Dok. Ini 10 kali. 10 kali. Karena apa? Dia ditampung, belum ada rilis. Iya, betul. Hormonnya belum rilis. Oh iya betul. Sampai dia 9 bulan selesai lah. Nah, jadi mudinya ya pasti super mudi, istilah kita ngomong. Jadi itu harus dimengerti. Edukasi pertama tadi, kedua, terus yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, bahwa hamil itu adalah normal yang patologis. Patologis gini, orang hamil itu semuanya yang kecil-kecil jadi besar. Perut yang kecil jadi besar, pembuluh darah yang kecil jadi besar. Jadi kalau perdarahan ya cuil titis istilahnya gitu. Karena dia membesar semua. Nah, dan sebagainya, keluhan-keluhan begitu. Jadi harus disiapkan. Terus kemudian baru edukasi penolong. Edukasi penolong adalah, maksudnya dalam hal ini adalah kekompakan. Nah, penolong itu siapa saja, mulai dari
dari tingkat RT mungkin RW, posyandu, terus bidan, puskesmas, rumah sakit, terus organisasi di masing-masing. Misalnya untuk bidan IBI, untuk ke dokter kandungannya itu POGI. Jadi semuanya itu perlu saling terkait untuk meningkatkan kesadaran itu tadi. Dan program-program itu sudah pasti dibuat oleh pemerintah dengan otomatis. Jadi supaya ke depan dengan edukasi yang tadi itu tidak lagi kuratif tadi seperti diomongin Dr. Ben. Jadi promotifnya itu ditinggikan dulu sehingga preventifnya terjadi, tidak lagi kuratif. Kuratif itu sehingga akhirnya ya kalau makanya kan BPJS-nya saat ini kan getol-getolnya kalau bisa vaskes primer, ya kan? Kalau kegiatan-kegiatan semuanya kan diagnosa ya kalau bisa vaskes primer, maksudnya puskesmas. Itu sebenarnya mereka itu untuk menekan dari angka pembelanjaan, istilahnya gitu, ya. Sehingga seperti itu, jadi semuanya disiapkan, jadi sehingga keluarlah generasi emas. Disiapkan semua promosi secara edukasi. Iya, oke. Semoga ya Indonesia Emas 2025 ini benar-benar akan terjadi ketika semua tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ben dan Dr. Sutoso tadi betul-betul dijaga dan berjalan dengan lancar dan baik. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Dr. Ben dan Dr. Sutoso juga. Iya, baik. Tribuners, kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik juga, yang tidak kalah menarik, di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tetaplah setia di channel kesayangan Anda, Harian Surya, Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Cindy pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.